Bab 152. Kecurigaan Alina. Mendengar raja kecilnya sakit, Diana dan Tama pun langsung pulang ke Jakarta keesokannya pagi-pagi sekali. Padahal rencananya mereka masih akan berada di Karawang selama 3 hari ke depan. Raja sedang berada dalam gendongan Radit saat mobil Tama datang. Tama dan Diana turun dari mobil dan langsung mengambil Raja dari gendongan Radit. "Duh, cucu opa badannya panas banget," kata Tama. "Kemarin sepulang dari Karawang badan Raja demam. Semalam aku sudah bawa ke dokter," kata Radit. Raja memeluk tubuh Tama dengan manja dan Tama mengusap punggungnya dengan lembut. "Maaf aku jadi ganggu kalian. Semalam itu Raja merengek terus ingin telepon papa," kata Alina yang merasa tidak enak karena sudah mengganggu acara bulan madu papanya dengan Diana. "Tidak apa-apa. Masa kami tidak diberitahu kalau Raja sakit?" kata Diana. Alina mengangguk. "Raja sudah minum obatnya?" tanya Diana. "Belum, barusan dia rewel dan gak mau minum obat," jawab Alina. "Mana obatnya? Biar aku yang bujuk Raja agar mau minum obat," kata Diana. Alina mengambil obat Raja dan ia berikan kepada Diana. "Raja minum obat dulu yuk, biar cepat sembuh." Diana membujuk Raja tapi bocah tampan itu malah menggeleng. "Enggak mau Oma, pahit." "Siapa bilang? Ini rasa stroberi loh," bujuk Diana. Raja merasa obatnya pahit karena mulutnya yang sedang tidak baik. Kalau Raja tidak mau minum obat nanti Opa dan Oma akan pergi lagi. Tama mengeluarkan jurus pamungkasnya. "Jangan pergi lagi, Raja mau bobok sama Opa." "Pintar aja. Ya sudah kalau begitu minum obatnya dulu. Nanti baru boleh tidur sama Opa dan Oma," kata Tama. "Sama Oma juga?" tanya Raja. "Iya, mulai malam ini Raja boleh tidur sama Opa dan Oma, tapi harus minum obat dulu," jawab Tama. Akhirnya Raja pun mau membuka mulutnya saat Diana memberikan obat kepadanya. Radit dan Alina menatap bingung pada Raja yang berada dalam gendongan Tama. Ada rasa tidak enak kepada sepasang pengantin baru itu karena mereka saat ini malah direpotkan oleh Raja yang sedang demam. Beberapa menit kemudian obat demam itu pun mulai bereaksi dan Raja terlihat mulai mengantuk. "Biar Radit bawa ke kamar saja, Pah." Radit hendak mengambil Raja dari gendongan Tama. "Sudah biar Raja tidur sama papa saja. Kalau demam Raja memang selalu begini," kata Tama. Tama terbukti lebih banyak tahu tentang Raja karena cucunya itu sudah terbiasa dengannya dari sejak Raja lahir. Berbeda dengan Radit yang baru bersama dengan Raja 1 tahun ini. "Tapi, Pah," Radit menatap ke arah Diana dengan tatapan tidak enak. "Sudah tidak apa-apa, Raja tidur dengan kami," kata Diana. "Nanti Mama dan Papa tidak bisa." Alina tidak meneruskan ucapannya karena Diana langsung memotongnya. "Kamu pikir kita tenang melihat Raja sakit?" kata Diana dan Alina pun mengangguk. Seharian itu Raja tidak mau turun dari gendongan Tama. Raja hanya baru mau lepas dari Tama saat pria itu pergi ke kamar mandi saja. Setelah keluar dari kamar mandi Raja kembali nempel kepada Tama. "Apakah Raja biasa begini?" tanya Diana saat Raja terlelap dalam gendongan Tama. "Iya, Raja sudah terbiasa dengan saya sejak dari bayi karena Radit baru menemukan Alin dan Raja saat usia Raja 4 tahun," jawab Tama pelan. "Pantas Raja nempel banget sama kamu, Mas," kata Diana sambil mengelus punggung Raja yang mulai berkeringat. "Kamu tidak cemburu kan kalau sekarang saya lebih memperhatikan Raja?" tanya Tama. "Ya ampun, masa cemburu sih? Walaupun belum lama mengenal Raja, tapi aku juga sayang sama dia. Aku baru cemburu kalau melihat Mas Tama pelukan sama Mbak Ajeng," jawab Diana jujur. Tama tertawa pelan. Diana sekilas. Sore harinya orang tua Radit dan Riana juga datang untuk menjenguk Raja. Mereka sangat khawatir karena mereka baru sekarang melihat Raja sakit. Ayah Rendra berhasil membujuk Raja agar mau digendong walaupun sebentar. "Cepet sembuh dong jagoan Opa, nanti kita jalan-jalan lagi pakai motor Opa." Ayah Rendra mengecup puncak kepala Raja dan bocah itu mengangguk pelan. "Waktu diperiksa dokter bilang apa, Kak?" tanya Bunda Nilam kepada Alina. "Dokter bilang karena pengaruh perubahan cuaca, tapi tidak ada yang serius, hanya butuh istirahat saja," jawab Alina. "Syukurlah kalau tidak ada yang serius,"
Bunda sangat khawatir karena baru kali ini lihat Raja sakit. Biasanya aktif sekali. Kata Bunda Nilam. Raja sedang ingin diperhatikan. Kadang kalau akan punya adik juga suka ada yang sakit. Dulu waktu Bunda hamil Liana juga Radit sempat sakit. Kata Ayah Rendra. Kalau Raja sembuh nanti Aunty kasih coklat. Kata Riana. Mau coklatnya yang banyak. Pinta Raja dari gendongan Ayah Rendra. Iya, nanti Aunty kasih coklat yang banyak. Jawab Riana. Di saat semua sedang memperhatikan Raja, diam-diam Riana menghubungi Wisnu yang sedang berada di Singapura. Mas, kamu dan Chelsea kapan pulang ke Jakarta? Tanya Riana dengan suara pelan. Riana memilih teras belakang untuk menghubungi Wisnu yang sedang berada di Singapura. Lusa kami pulang, kenapa? Kamu rindu ya sama aku? Wisnu menggoda. Memangnya kamu enggak? Riana balas bertanya dan Wisnu pun tertawa di ujung sana. Rindunya sudah di ubun-ubun. Jawab Wisnu dan sekarang Riana yang tertawa. Chelsea sedang apa sekarang? Tanya Riana. Dia sedang tidur sama mamanya. Sebelum tidur dia mengadu tentang kamu kepada mamanya. Jawab Wisnu. Riana mendesahkan nafasnya ke udara. Riana sudah bisa menebak jika Chelsea akan mengadu kepada mamanya tentang sikap Riana yang sedikit keras pada gadis judes itu. Kamu tidak usah sedih. Amanda tidak menyalahkan kamu karena dia sudah tahu bagaimana sikap Chelsea sama kamu. Kata Wisnu. Riana terdiam. Kalau aku pulang kamu mau dibelikan apa dari sini? Tanya Wisnu dan Riana baru ingat akan tujuan utamanya menghubungi Wisnu. Oh iya, aku minta dibelikan coklat kesukaan Raja ya mas. Dia sedang sakit dan aku janji akan memberi dia coklat yang banyak. Jawab Riana. Jadi aku harus beli coklatnya yang banyak ya? Tanya Wisnu. Iya. Jawab Riana. Kalau coklatnya banyak berarti bayarannya tidak cukup dengan hanya... Kata Wisnu membuat mata Riana membola. Maas, kamu ini perhitungan sekali sih. Riana mengomel manja dan Wisnu tertawa di seberang sana. Bagaimana, J3 beli coklatnya? Tanya Wisnu. Ya J3 dong mas. Jawab Riana manja. Tapi bayarannya gimana? Pancing Wisnu. Memangnya mas Wisnu mau dibayar pakai apa? Tanya Riana. Kamu nginep semalam di rumah, jawab Wisnu. Maas, kamu itu nanti Chelsea pasti ngamuk. Ujar Diana. Biar saja, biar dia mulai terbiasa sama kamu. Siapa tahu kalian bisa menjadi lebih dekat. Bukan menjadi lebih dekat, tapi dia akan semakin benci sama aku. Jawab Riana. Wisnu terdiam. Ucapan Riana itu ada benarnya juga dan Wisnu tidak mau mengambil resiko sebesar itu. Oke, tapi aku mau yang lebih spesial daripada... Kata Wisnu. Ya sudah nanti aku akan pikirkan dulu apa yang spesial untuk kamu itu. Kata Riana. Iya. Jawab Wisnu. Ya sudah, aku tutup ya. I miss you. Kata Riana. I miss you too. Jawab Wisnu dan sambungan telepon pun Riana akhiri. Saat Riana akan berbalik dan kembali ke ruang tengah, Riana terlonjak kaget saat mendapati Alina tengah berdiri di belakangnya sambil melipat tangan di dada. Aliin, lu barusan teleponan sama siapa? Tanya Alina menyelidik. Teman. Jawab Riana sedikit gugup. Kalau ngobrol sama teman kenapa lu kelihatan gugup? Gimana gue gak gugup lihat lu tiba-tiba ada di belakang gue dan liatin gue seperti melihat pencuri saja? Jawab Riana. Tadi gue dengar lu bilang misi segala. Lu punya pacar ya? Alina semakin curiga kepada sahabat sekaligus adik iparnya itu. Enggak. Masa sana temen gak boleh bilang miss you? Kilah Riana, namun Alina tidak percaya. Gue yakin kalau sekarang lu sedang menyembunyikan sesuatu. Dan gue akan cari tahu apa yang sedang lu sembunyikan itu. Kata Alina. Apaan sih lu? Lagi ngidam omongan lu jadi ngaco. Kata Riana sambil buru-buru kabur sebelum Alina terus bertanya lagi. Riana, awas lu kalau nyembunyiin sesuatu dari gue. Umpat Alina. Alina tidak mau Riana menyimpan rahasia apapun darinya padahal Alina juga dulu menyimpan Radit cukup lama. Bab 153. Coklat untuk Raja. Tama sudah menyuruh orang untuk memindahkan barang-barang Diana dari apartemen ke rumahnya. Dan itu artinya Diana resmi tinggal serumah dengan Alina.
Raja yang sudah baikan masih belum mau dipisah dari Tama. Dan untungnya Diana tidak keberatan tidur bertiga dengan si ganteng raja meskipun mereka masih pengantin baru. Hari ini Raja mau pergi sekolah sama Oma saja. Kasihan Mami ada adik bayi di perutnya, kata Raja saat mereka sedang sarapan pagi bersama. Oke, nanti pulangnya kita nongkrong dulu ya, ajak Diana. Oke, jawab Raja sambil bertos ria dengan Diana. Mau nongkrong di mana? Tanya Tama menatap tajam ke arah Diana. Terserah Raja saja maunya nongkrong di mana, jawab Diana sambil menyuapi Raja makan. Nanti saja nongkrongnya sama Opa, kata Tama seperti yang keberatan Diana pergi nongkrong tanpa dirinya. Kalau nunggu Opa lama, Raja sama Oma saja, jawab Raja manja. Alina dan Radit saling sikut sambil tertawa. Papa ingin diajak nongkrong juga tuh. Alina meledek dan Diana tertawa sambil terus menyuapi Raja. Sudah selesai makannya, kita pergi sekarang, takut kesiangan, kata Diana sambil menyiapkan tas bekal Raja. Alina dan Radit mencium kedua pipi Raja bergantian. Jangan nakal ya, dan jangan bikin Oma repot, pesan Radit. Iya, PH, jawab Raja. Kalau di luar tidak usah panggil Oma, panggilnya Mama atau Tante saja, pesan Alina sambil terkikik membuat Tama langsung menghunuskan tatapan tajamnya kepada putrinya yang nakal itu. Tidak, Raja harus tetap panggil Oma dimanapun, perintah Tama sambil mencium pipi Raja. Raja menatap Tama dan Alina dengan bingung. Jadi kalau di luar Raja harus panggil Oma atau Mama atau Tante? Oma, tegas Tama. Baiklah, jawab Raja kemudian melambaikan tangannya kepada Tama. Radit dan Alina saat Diana menuntunnya menuju mobil Tama di mana sopirnya sudah menunggu. Papa pasti takut ya Mama didekatin cowok lagi, Alina menggoda papanya. Dit, coba kamu urus tuh mulut istri kamu itu, semakin lama semakin menyebalkan saja, omel Tama dan Alina tertawa kencang. Sudah, Yang, kamu itu suka sekali menggoda Papa, Radit mengingatkan Alina. Alina masih tertawa, kemudian menghampiri papanya dan memeluknya, kemudian mencium pipinya membuat rasa jengkel Tama hilang seketika. Papa jangan marah, Alin hanya bercanda, katanya. Bercanda kamu itu gak lucu. Tama mengacak rambut Alina saking gemas dan jengkel kepada putrinya itu. Setelah selesai sarapan, Radit dan Tama pun pergi ke kantor dengan waktu hampir bersamaan meninggalkan Alina di rumah yang merasa sangat bosan karena Diana pergi mengantarkan Raja ke sekolah. Alina yang bosan di rumah sendirian memutuskan pergi ke rumah mertuanya. Sebelum pergi Alina mengirimkan pesan kepada Diana. Mah, aku pergi ke rumah Bunda, nanti pulang nongkrong nyusul ke sana. Ya, iya, mau dibeliin apa biar sekalian buat bundanya Radit? Tanya Diana dalam pesannya. Aku mau rujak. Kalau buat bundanya Mas Radit terserah Mama saja, balas Alina. Baiklah, Mama tahu tukang rujak yang enak. Pasti kamu suka. Oke, aku tunggu di rumah Bunda. Iya. Alina sengaja pergi ke rumah bundanya karena ia ingin bertemu dengan Riana. Alina masih penasaran akan obrolan Riana dengan seseorang di teras belakang rumah Alina saat Raja sakit. Alina curiga jika Riana saat ini sudah memiliki kekasih namun masih gadis itu sembunyikan. Bun, Riana kemana? Tanya Alina begitu sampai di rumah Bunda Nilam. Kamu ini datang-datang teriak nyariin Riana. Memangnya mau apa nyariin dia? Tanya Bunda Nilam. Lagi kangen saja sama dia, jawab Alina. Kangennya sama Riana saja, sama Bunda tidak? Sama Bunda juga dong, jawab Alina sambil memeluk dan mencium pipi Bunda Nilam. Ngomong-ngomong Raja di sekolah sama siapa? Tanya Bunda Nilam sambil mengelus perut Alina yang semakin terlihat menonjol. Hari ini Raja ingin pergi ke sekolah sama omanya. Dia itu seenaknya saja milih ingin dengan siapa pergi sekolahnya, jawab Alina sambil terkikik. Untungnya Oma barunya telaten juga sama Raja, kata Bunda Nilam ikut tertawa. Ngomong-ngomong Riana kemana? Tanya Alina. Seharusnya Riana ada di rumah karena masa magang di kantor Radit sudah selesai dan Riana hanya tinggal menunggu tanggal wisuda saja. Tadi dia pamit mau menjemput temannya di bandara. Bunda juga tidak tahu teman yang mana. Kamu tahu sendiri kalau Bunda tidak mengenal teman Riana. Sewaktu sekolah saja yang Bunda tahu teman Riana, ya cuma kamu, jawab Bunda Nilam.
Aku curiga kalau Riana itu punya pacar. Bisik Alina. Masa sih? Selama ini belum ada satu cowok pun yang datang ke rumah, kata Bunda Nilam. Sepertinya masih dia sembunyikan. Dan akan aku cari tahu, kata Alina. Terserah kamu saja, ujar Bunda Nilam. Alina mengambil tangan Bunda Nilam untuk menggelus perutnya. Bunda, sedang capek tidak? Tanya Alina manja. Tidak. Dari tadi Bunda malah sedang bosan. Untung kamu datang ke sini, jawab Bunda Nilam sambil terus mengelus perut Alina. Bunda, cucu Bunda sedang ingin makan nasi goreng buatan omanya, pinta Alina manja. Walah, kalau mau dibuatkan nasi goreng ya bilang saja. Pakai alasan cucu Bunda yang minta, kata Bunda Nilam. Hehe, aku takut kualat nyuruh mertua, ujar Alina sambil tertawa. Tidaklah, Bunda malah senang membuat menantu Bunda senang. Karena kamu adalah sumber kebahagiaan putra Bunda. Tunggu ya Bunda buatkan untuk kamu, kata Bunda Nilam sambil beranjak menuju dapur untuk membuatkan nasi goreng kesukaan Alina. Alina mengangguk sambil meluruskan kakinya menunggu nasi goreng buatan mertuanya yang sangat ia sukai sejak Alina SMA. Riana tersenyum menyambut kedatangan Wisnu dan Chelsea dari Singapura. Wajah Wisnu terlihat sumringah melihat Riana datang menjemputnya, namun tidak dengan wajah Chelsea. Wajah gadis remaja kelas 1 SMA itu terlihat masam ketika melihat Riana. Chelsea, salim sama Riana, perintah Wisnu saat mereka berada di parkiran dan Wisnu sedang memasukkan tas mereka ke dalam mobil Riana. Bukannya menurut perintah papanya, Chelsea malah membuang muka membuat Wisnu hendak mengomel, namun Riana buru-buru menahan tangan Wisnu agar tidak mengomel kepada Chelsea. Daripada menuruti perintah papanya, Chelsea memilih langsung masuk ke mobil Riana di bagian belakang dan memasang headset agar tidak mendengar omelan dari papanya. Setelah memasukkan tas mereka, Wisnu pun masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Wisnu yang akan menyetir dan Riana duduk di sebelahnya. Bagaimana perjalanan kalian? Lancar? Tanya Riana sambil memasang seatbelt-nya. Lancar. Aku dan Chelsea tidur di pesawat, jawab Wisnu sambil tertawa. Syukurlah. Kalau keadaan Mbak Amanda bagaimana? Tanya Riana lagi. Keadaannya baik. Dia juga titip salam untuk kamu, jawab Wisnu. Syukurlah, ujar Riana tulus. Di kursi belakang, Chelsea tampak membuang tatapannya keluar. Ia malas melihat ke arah Riana dan papanya yang sedang mengobrol entah sedang membicarakan masalah apa. Sambil menyetir Wisnu hendak mengambil tangan Riana, namun Riana menepiskannya. Ada Chelsea, mau ngamuk dia, kata Riana pelan dan Wisnu pun mengurungkan niatnya untuk menggenggam tangan Riana. Sepanjang perjalanan itu, Chelsea benar-benar tidak berkomunikasi dengan Wisnu maupun Riana. Chelsea asik dengan dunianya sendiri. Setelah tiba di rumah, Chelsea langsung turun dari mobil dan langsung pergi ke kamarnya dan mengurung diri di sana. Wisnu dan Riana menurunkan semua barang dari mobil dan membawanya masuk. Riana sama sekali tidak tersinggung dengan sikap Chelsea itu karena ia sudah sangat hafal dengan karakter putri tunggal dosanya itu. Ini tas punya Chelsea dikemanain mas? Tanya Riana saat melihat pintu kamar Chelsea sudah tertutup dengan rapat. Biarkan di sana saja. Biarkan dia ambil sendiri dan tidak usah kamu antarkan ke kamarnya. Wisnu melarang Riana yang akan mengantarkan tas milik Chelsea ke kamarnya. Ya sudah, jawab Riana dan meletakkan tas milik Chelsea di ruang tengah sesuai perintah Wisnu. Tidak lama kemudian pelayan di rumah Wisnu datang dengan membawa 2 gelas es jeruk segar untuk Wisnu dan Riana. Bik, buatkan juga untuk Chelsea dan antarkan ke kamarnya. Ya, pinta Riana. Iya, Mbak, jawab si Bibik dan kembali lagi ke dapur untuk membuatkan minuman yang sama untuk Chelsea. Mendengar pembantunya yang mengetuk pintu, dengan cepat Chelsea membukanya. Jika Riana yang memanggilnya, belum tentu Chelsea mau membuka pintu kamarnya. Wisnu meneguk es jeruknya sampai menyisakan separuhnya di dalam gelas tinggi itu. Setelah menghabiskan setengah gelas es jeruk, Wisnu menyandarkan kepalanya di bahu Riana. Ngomong-ngomong, keponakan kamu itu sakit apa kemarin? Tanya Wisnu. Dia kena demam. Sepertinya masuk angin sepulang dari Karawang, jawab Riana. Oh iya. Bagaimana acara pernikahan Mas Tama kemarin? Sayang sekali aku tidak bisa datang. Acaranya lancar,
Di sana pestanya dirayakan 2 hari 2 malam. Jawab Riana. Tradisi di sana memang begitu. Teman Mas Wisnu juga ada yang nikah sama orang sana, dia acara pestanya 1 minggu. Kata Wisnu sambil tertawa. Pasti melelahkan. Ujar Riana. Jawab Wisnu. Mas, kamu tidak lupakan membeli pesanan aku? Tanya Riana sambil mengelus rahang Wisnu. Pesan yang mana? Tanya Wisnu pura-pura lupa. Mas, masa lupa sih? Aku kan pesan coklat untuk Raja. Dia sudah mulai sekolah dan dia pasti akan menagih janji sama aku. Kamu yang janji sama Raja, kenapa jadi aku yang repot? Tanya Wisnu. Maas, kemarin kamu bilang iya mau beliin coklat untuk Raja. Riana merajuk dan Wisnu pun tertawa. Aku tidak mungkin lupa dong. Eri, sudah aku beli 10 kotak untuk Raja. Kata Wisnu membuat senyum Riana mengembang di bibirnya. Aku pikir Mas Wisnu beneran lupa. Kata Riana sambil mencubit paha Wisnu. Tidak akan. Kalau sampai aku lupa pasti kamu akan ngambek. Jawab Wisnu sambil mencubit ujung hidung Riana dan Riana tertawa sambil memeluk perut Wisnu. Riana melepaskan pelukannya saat HP-nya berbunyi dan ternyata Alina yang menelpon. Halo Aunty, Raja sekarang ada di rumah. Raja mau nagih janji sama Aunty. Aunty tidak lupa kan mau ngasih coklat yang banyak buat Raja. Terdengar suara Raja yang melengking dan berisik. Iya, sayang. Aunty mau ambil coklatnya sekarang. Raja tunggu ya. Jawab Riana. Iya Aunty, dadah. Tuh, Rajanya sudah nagih. Riana menunjukkan haknya kepada Wisnu. Kopernya ada di kamar. Kita ambil sekarang. Jawab Wisnu sambil bangun dan kemudian menarik tangan Riana ke kamarnya. Riana mengikuti langkah Wisnu menuju ke kamar di mana koper milik Wisnu berada. Wisnu membuka kopernya dan kemudian mengeluarkan 10 kotak coklat dan kemudian ia berikan kepada Riana. Riana hendak mengambilnya namun Wisnu menjauhkannya dari jangkauan Riana. Kamu masih ingat kan kalau ini harus dibayar? Wisnu mengingatkan Riana tentang percakapan mereka beberapa hari yang lalu. Riana mengangguk dan kemudian mendekat ke arah Wisnu dan duduk di pangkuannya.